Saya ke Mas Selamat Dev dulu, sore Mas Dev semua, dari sehat, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Saya ke Mas Dev dulu. Mas Dev, ini dari Ya, Komisi 1 sendiri, apakah semua fraksi ini sudah sepakat begitu dengan keputusan pemerintah bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump ini? ya sejauh ini dari pembahasan informal sih kita semua melihat bahwa ini adalah suatu gebrakan yang sangat baik ya. Walaupun kita tentunya perlu membahas lebih dalam lagi tentang tata kerjanya kan Board of Peace itu sendiri, seperti peran Indonesia sejauh mana. Lalu kan yang ramai dibahas katanya kita harus membayar sampai dengan $1 miliar. Lalu uang itu bagaimana pertanggungjawabannya, penggunaannya seperti apa, apakah itu sepenuhnya dalam bentuk cash atau bisa juga dalam bentuk hal yang lain. Nah, tapi ya ini semua masih ongoing proses. Sebelum kita bisa memutuskan lebih jauh atau bersikap lebih dalam, kita ikuti proses yang sudah diinisiasi oleh Presiden. Ini adalah suatu keputusan yang amat berani dan juga tentunya melihat perkembangan geopolitik, sikap-sikap dan keputusan ini tentunya akan berdampak yang long lasting kepada peran-peran Indonesia ke depannya. Oke, tentu saja harapannya Indonesia bisa berkontribusi ya dengan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, saya melihatnya seperti apa? Karena kita lihat sebenarnya di dalam Board of Peace ini sendiri Palestina tidak dilibatkan. Kemudian Board of Peace ini sendiri pernah sempat disinggung oleh Amerika Serikat sebagai Dewan Keamanan bayang-bayangnya PBB. Terima kasih. Saya pikir secara konstitusional ya, masyarakat Indonesia itu patut menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena keputusan ini tentunya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dengan memerhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, yakni untuk turut mendukung perdamaian dunia, terutama sekali menjadikan Indonesia sebagai penyeimbang dalam keanggotaan Board of Peace yang berhasil menghimpun banyak anggota dari berbagai benua sekaligus. Namun, mengingat undangan Presiden Trump tersebut diberikan dalam waktu yang sangat singkat, pada saat yang sama suasana kebatinan Indonesia adalah sangat peka atas nasib masyarakat Palestina yang semakin terpuruk, disertai untuk keharusan mampu menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif secara konsisten dan benar, tentunya. Mas Reza? Dan jawaban Presiden Indonesia itu sangat cepat dan ini mengagetkan Indonesia, terutama sekali saya pikir masyarakat umum. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia sebenarnya dapat mempertimbangkan pemikiran beberapa negara Uni Eropa yang menolak keanggotaan dalam Board of Peace ini karena mereka mengkhawatirkan perilaku Amerika Serikat yang seringkali mengingkari hukum internasional. Jadi dalam hal ini, seyogianya terdapat tanggung jawab moral bagi pemerintah untuk terlebih dahulu menjelaskan kebijakan yang dibuatnya tersebut pada rakyat Indonesia, mengingat pemerintah telah terlebih dahulu menerima amanah yang sama dari Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab pada tanggal 18 Oktober 2 tahun silam untuk secara bersungguh-sungguh membangun kerangka bagi berdirinya sebuah negara Palestina. Jadi amanah tersebut belum terselesaikan oleh Indonesia dan juga belum diselesaikan oleh negara-negara kunci OKI dan Liga Arab seperti Turki dan Arab Saudi. Jadi mengingat keputusan Presiden ini sudah mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Karena saat ini belum diketahui. Ya, siap. Oke, saya mau minta tanggapan dari Mas Dev nih. Mas Dev, dengan kondisi yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Rejasa tadi, tentu apa akhirnya langkah yang diambil oleh Komisi 1 DPR sendiri agar meyakinkan bahwa sebenarnya langkah yang diambil oleh Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Trump ini adalah betul-betul bisa mengedepankan dan menyuarakan perdamaian untuk Palestina? Ya, kan tujuan utamanya itu memang adalah perdamaian. Tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan konstruksi perbaikan, peningkatan kesejahteraan dan juga kesepakatan yang telah dibuat di Mesir beberapa waktu silam itu berjalan dengan baik.
Nah, ya jadi kita berlandaskan dengan niatan baik tersebut. Nah, nanti sepanjang perjalanan pergerakan daripada Board of Peace ini sejauh mana, hal yang perlu dikoreksi kah, hal perlu yang dipertegas. Nah, itu bisa kita lakukan seiring waktu yang berjalan. Tapi yang penting kita berlandaskan ataupun berawal dengan tujuan yang mulia dan juga dengan niatan yang tulus untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Termaksud mengantisipasi, ini masih antisipasi karena kalau kita lihat statement yang sering disampaikan oleh Donald Trump ini juga bisa mengejutkan begitu, karena sebelum-sebelumnya Donald Trump sempat menyebutkan bahwa Board of Peace yang dibentuk ini akan menjadi sebuah Dewan Keamanan bayang-bayang PBB yang bisa digunakan, dikaitkan dengan Greenland. Hal-hal seperti itu tentu dibicarakan tidak di Komisi 1 DPR, sehingga betul-betul peran Indonesia dalam Board of Peace ini betul-betul didengar oleh Presiden Amerika Serikat. Ya makanya kan hal-hal teknis tentang bagaimana pelaksanaan kinerjanya ini kan belum sepenuhnya kita lihat kan, baru charter awalnya saja. Ya, charter awal itu kan masih ya kerangka utamanya. Nah, teknisnya seperti apa ya nanti kita seiring waktu bergulir baru kita bisa lihat bagaimana anatomi daripada badan ini berjalan. Oke, ke Mas Reza, kalau kita lihat dalam tanda tangan fakta integritas yang dilakukan, Presiden Donald Trump duduk begitu dengan Presiden Prabowo gitu berdekatan begitu, sempat ditepuk begitu, menunjukkan kedekatan antara Donald Trump dan juga Amerika Serikat. Apakah ini bisa jadi salah satu tanda bahwa dengan Indonesia masuk ke Board of Peace ini tentu suara ataupun nanti rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia terkait dengan solusi dua negara terutama untuk Palestina ini betul-betul didengar oleh Donald Trump? Saya berharap demikian ya, karena kalau kita lihat body language dari presiden kita dan presiden Amerika Serikat, tampaknya mereka sudah memiliki kedekatan yang cukup tinggi dan percaya bahwa masing-masing punya tanggung jawab besar di dunia ini ya. Cuman yang kita harus persoalkan nanti adalah bagaimana nanti hubungan kita dengan mereka yang sudah menandatangani dokumen itu. Oke lah, kita dekat dengan negara-negara seperti Argentina, dengan Armenia, jadi banyak sekali negara di situ, dengan Yordan, Kazakhstan, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, kita tuh dekat. Cuman masalahnya adalah bagaimana nanti dalam mekanisme pengambilan keputusannya. Apakah pengambilan keputusan dalam Board of Peace dibuat secara musyawarah untuk mufakat seperti yang kita alami di dalam ASEAN, di dalam GNB, di dalam OPI, atau berdasarkan siapa kuat, siapa menang? Karena dalam strukturnya itu kelihatan. Jabatan Presiden Donald Trump adalah permanen. Bahkan secara singkat Anda khawatir, maaf saya potong, secara singkat Anda khawatir kalau seandainya meskipun sudah masuk di Board of Peace ini Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena keputusan tetap dari Donald Trump. Itu yang saya khawatirkan, karena kita sudah tahu bahwa Donald Trump itu adalah seseorang yang sangat sering mempermainkan hukum internasional. Dan saya khawatir Board of Peace itu hari ini masih difokuskan ke Gaza, tapi tidak mustahil tahun-tahun ke depan akan difokuskan juga kepada belahan dunia yang lain. Dan saya khawatir kita berada di situ akan menjadi bagian dari kartu truf Trump buat menekan negara-negara lain, karena keanggotaan dalam Board of Peace itu sangat banyak. Dan ini mengagetkan saya karena lebih komprehensif daripada susunan keanggotaan di dalam Dewan Keamanan PBB. Jadi ini benar-benar menunjukkan suatu Board of Peace yang sangat demokratis dan mewakili berbagai peradaban dan juga berbagai kewilayahan. Baik, dari Komisi 1 sendiri apa mungkin rancangan atau rekomendasi yang mungkin sudah dipersiapkan sehingga betul-betul ketika Indonesia sudah masuk di Board of Peace, Indonesia akan dipandang, akan didengar rekomendasinya ataupun solusinya terkait dengan solusi dua negara untuk Palestina ini, Mas Dev? Ya, tentunya kita yakini bahwa semuanya ini di dalam Board of Peace itu nantinya adalah equal. Jadi kita punya hak yang sama untuk mengutarakan pandangan, pendapat, ataupun juga partisipasinya. Nah, nanti dalam waktu dekat ini ada rencana rapat dengan Kemlu. Nanti akan ada kesempatan untuk dipaparkan secara detail tentang tahapannya itu bagaimana, dan perannya kita bagaimana, dan juga prosesnya sejauh mana. Karena kan mengingat kita juga terlibat di sejumlah organisasi-organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan ekonomi seperti OECD, BRICS, ya, itu kan semua organisasi multilateral yang memiliki tujuan untuk penguatan ekonomi. Kalau ini kan tujuannya ini adalah untuk perdamaian, khususnya untuk
Gaza. Ya, kita tentu yakini ini semua berawal dengan niatan yang tulus untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, terakhir singkat saja ke Mas Reza. Apa rekomendasi Anda sebagai pakar hubungan internasional sehingga ketika Indonesia sudah bergabung di Board of Peace ini betul-betul didengar, terutama oleh Presiden Trump? Pertama, kita harus yakin bahwa mereka punya grand design, punya blueprint bagaimana membahas masalah-masalah Gaza tersebut. Karena jangan sampai masyarakat Gaza itu terpinggirkan oleh proyek-proyek Donald Trump yang fantastis. Karena saya perhatikan di dalam Board of Peace ini nantinya akan ada suatu lembaga namanya Board of Peace Executive Board. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang saya perhatikan adalah sangat pro kepada Israel. Misalnya Nikolai Mladenov itu High Representative for Gaza ditunjuk oleh Presiden. Ada Mark Rubio di situ, United States Secretary of State. Ada Steve Witkoff, United States Special Envoy to the Middle East, dan juga ada Jared Kushner, adalah Donald Trump, menantunya Donald Trump. Dan juga di situ ada Tony Blair, yakni mantan Perdana Menteri Inggris yang reputasinya dipertanyakan oleh kalangan Timur Tengah karena tangannya hingga sekarang masih berdarah. Baik, kita nantikan ya, tentu saja harapan kita bersama Indonesia bisa berkontribusi besar, terutama untuk solusi dua negara untuk Palestina setelah bergabung di Board of Peace bentukan Donald Trump ini. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Fraksi Golkar, Mas Dev Laksono, dan juga pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Mas Teguh Rejasa telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.